Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sini ya. Ah, Pada kesempatan kali ini kita akan bersama hadis Abu Abdullah Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat. Ketika beliau Khabbab ini bercerita kepada kita bahwa suatu hari sebagian para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau, jadi kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah. Dia sedang tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah. Datanglah mereka. Kira-kira ada yang tahu nggak mereka mau menyampaikan apa? Syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ala tastansiru lana. Ternyata teman-teman sekalian, mereka ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan beratnya kondisi mereka. Beratnya kondisi mereka. Karena kita tahu teman-teman sekalian di kota Mekah, para sahabat itu minoritas. Ditekan, disudutkan, dihina, difitnah, bahkan sebagian mereka dipukul, dijemur di bawah terik sinar matahari yang sangat panas di kota Mekah. Dan gak berhenti sampai sana, sebagian mereka disiksa, dilukai, sehingga mereka berdarah-darah. Coba kita bayangkan jika kita berada di posisi mereka dulu. Dan gak berhenti sampai di sana. Rasanya tidak ada harapan. Karena musuh mereka terlalu kuat. Yang membenci mereka mayoritas penduduk kota Mekah. Maka capek fisik bergabung dengan capek psikis dan hati. Setiap hari menunya adalah celaan dan cacian. Setiap hari menunya adalah pukulan dan siksaan.
di waktu yang sama seakan-akan tidak ada harapan untuk punya kehidupan normal. Seakan-akan tidak ada secercah cahaya untuk bisa hidup dengan damai dan aman. Maka mereka datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan yang sedang capek, perasaan yang sedang lelah dan letih. Lalu mereka berkata kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala tastansiru lana?" Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah agar menolong kita? Ala tada'u lana? Kenapa engkau nggak berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita? Lihat bagaimana ekspresi rasa letih, rasa capek, bukan hanya fisik, tapi juga psikis dan kejiwaan. Itu dalam loh teman-teman. Sampai bilang ke Nabi, wahai Rasul, kenapa sih engkau nggak mendoakan kita gitu loh. Itu kan, kenapa engkau tidak minta kepada Allah agar Allah menolong kita? Itu lagi penat-penatnya, lagi capek-capeknya, sampai keluar kalimat demikian. Pernah nggak ngerasain kondisi psikis seperti itu coba? Capek banget. Kayaknya tuh pengen, aduh segera selesailah semua ini gitu. Ya, aduh sudah capek, sudah letih. Udah deh, atau udah deh kita tinggalin aja deh, udah bubarin gitu. Udah tutup. Dan ini berat loh, teman-teman sekalian. Karena apa? Bayangkan para sahabat yang notabene dari kecil, sahabat Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, yang dari kecil kehidupan mereka keras, bukan hanya keras secara kehidupan, tapi juga secara geografis kan keras tuh di kota Mekah. Panas, luar biasa. Mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan tekanan, dengan kesulitan, sehingga sampai datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ala tastansiru lana wa ala tada'ulana. Kenapa engkau tidak mendoakan kami? Kenapa engkau nggak minta kepada Allah agar Allah menolong kami? Oh, itu berarti udah capeknya minta ampun. Karena teman-teman sekalian, karakter kehidupan kita dengan mereka jauh lebih berat mereka. Jauh lebih berat mereka. Itulah. Kita kondisi-kondisi lagi sulit masih bisa ketemu bubur ayam. Masya Allah tuh. Mereka tuh nggak ketemu bubur ayam lah. Walaupun di sana nggak ada bubur ayam juga ya, tapi intinya kita ini masih jauh lebih enak loh jamaah. Jadi
Mereka sedang lagi capek-capeknya, teman-teman. Lalu mendengar kalimat pertanyaan seperti itu, kira-kira apa jawab Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kalau kita tuh udah marah-marah, dasar kalian pada nggak sabar gitu ya. Tapi ternyata Nabi SAW nggak mengatakan demikian. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad kana man qablakum." Sesungguhnya umat sebelum kalian, yu'khadhur rajulu fayaghfir lahu fil ard. Lalu yu'ta bil minsyar, ditangkap zaman dulu di umat sebelumnya, lalu digeletakkan di atas tanah zaman dulu, ditangkap, digeletakkan di atas tanah, enggak dikubur, diambil gergaji, lalu diambilkan gergaji, gergaji, ya gergaji. Lalu apa yang terjadi? Fayudha ala ra'sihi. Lalu gergaji itu ditaruh di ubun-ubun kepalanya. Di ubun-ubun kepala. Baru mulai dipotong sehingga terbelah menjadi dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Lalu sebagian yang lain diambilkan sisir yang terbuat dari besi, lalu disisirkanlah dirinya orang tersebut, dan bukan hanya rambut yang tersisir, itu kulitnya dan dagingnya ikut rontok. Daging terpisah dengan tulang, terpisah dengan tulang, disisir pakai sisir besi, lalu kulit, lalu daging terkelupas dan terpisah dengan tulang. Pernah Idul Adha tadi kemarin nyembelih kambing nggak jamaah? Idul Adha setelah dipotong itu kambing, diapain? Proses apa tuh habis itu? Dikulitin. Nah, umat zaman dulu itu dikulitin hidup-hidup. Lalu kata Nabi SAW, Wallahi ma yasudduhu dzalika an dini. Tapi apa yang mereka alami sama sekali tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Sama sekali tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Gak ada mundur. Dikulitin hidup-hidup, gak ada mundur. Wallahi, demi Allah, Allah akan menangkan agamanya. Allah akan berikan rasa aman kepada kalian. Allah akan tolong kalian. Hatta yasiral raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Sampai pada satu hari seorang musafir berjalan sendiri dari San'a, Yaman, menuju Hadramaut, tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah semata. Jadi dari kota San'a ke Hadramaut, yang dia takutkan hanya Allah
Artinya dia tidak takut perampok, tidak takut begal, dan lain-lain. Saking amannya, Allah buat aman, senyaman-nyamannya. Atau dia takut serigala memakan kambingnya. Hanya takut itu aja. Alias Allah akan menangkan kalian, Allah akan berikan kalian rasa aman. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian itu orang yang terburu-buru. Sabarlah kata Nabi. Jangan terburu-buru. Kalian itu kaum yang terburu-buru. Pengen cepat berhasil. Pengen cepat sukses. Pengen cepat jaya. Pengen cepat berkembang. Sabar dulu lah, sabar. Sabar. Itu. Kita ingin sekolah kita langsung berkembang. Tenang dulu, jangan terburu-buru. Kita ingin seluruh wali murid, orang tua murid mengerti kita. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Bayangkan kalau sahabat Nabi saja SAW harus bersabar selama 13 tahun. 13 tahun. Itu sahabat Rasul SAW. Lalu kita bagaimana jamaah? Kita nih ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang baru 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, baru sebentar. Sahabat Nabi 13 tahun itu mengalami kondisi yang parah sekali di dalam kehidupan. 13 tahun. Gak ada jalan yang mudah tuh, gak ada. Makanya ada ahli hikmah mengatakan, kata salah satu ahli hikmah, jika Anda menempuh jalan dakwah, lalu lancar selancar-lancarnya, gak ada halangan, gak ada rintangan, semuanya dipersilahkan, maka pada saat di tengah kelancaran tersebut Anda harus mulai berpikir, pas lagi lancar gitu, hendaknya Anda harus mulai berpikir, jangan-jangan Anda salah jalan. Nah itu. Kita di jalan hijrah gitu ya, lalu kita mendakwahkan Allah kepada teman-teman tuli yang lain, lancar selancar-lancarnya. Itu harus mulai berpikir, jangan-jangan salah jalan. Jadi bukan berpikir cepet nyampe, ini jangan-jangan jalannya salah nih. Gitu. Jadi bukannya senang, alhamdulillah aku mah lancar ya, gak ada halangan apa-apa. Ini pasti berkah, loh tunggu dulu. Rasul SAW saja silih berganti diuji dan diuji. Para sahabat saja diuji dan diuji. Para ulama saja diuji. Mana mungkin jalan kita selancar-lancarnya? Ya mustahil lah. Kita nggak sebaik mereka kok. Jadi harus sabar teman-teman sekalian. Itu yang harus dicamkan. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ke-214. Am hasibtum anta dukhul jannata
walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka mengalami al-ba'sa. Jadi al-ba'sa wa dharra itu hal-hal yang tidak mengenakan dan menyakitkan. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-ba'sa itu kemiskinan, wa dharra itu penyakit, wa zulzilu itu gangguan-gangguan musuh, atau setiap rasa sakit dan rasa nggak nyaman yang kita rasakan. Sampai kita merasa digoncang-goncang, wazul zilu. Zulzilu itu digoncang-goncang diri kita. Oh itu udah nggak karu-karuan. Kayak berat banget. Sakitnya minta ampun. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking sakitnya, saking beratnya, Rasul pada zaman itu dan orang-orang yang beriman bersamanya sampai-sampai bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Itu hadirin. Pertolongan Allah itu dekat. Justru teman-teman sekalian, semakin kita merasa berada di titik nadir, pertolongan Allah itu semakin dekat. Karena pertolongan Allah itu akan datang ketika seorang hamba benar-benar merasa diri nol. Merasa diri rendah, serendah-rendahnya. Ketika ego ini sudah hilang. Ketika nafsu itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Ketika jiwa ini hanya ingin menyerah kepada Allah. Ketika logika semata tidak lagi kita percaya. Ketika kita benar-benar merasa kecil dan kerdil. Pada saat itulah pertolongan Allah itu sangat dekat. Di saat kita merasa tidak ada jalan keluar lagi, kecuali jalan keluar kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 118, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Dan ketika bumi ini terasa sempit sekali, padahal bumi begitu luasnya. Wa daqat alaihim anfusuhum. Dan jiwa mereka benar-benar terasa sesaknya luar biasa. Udhunnu an la malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka sudah sampai pada sebuah titik meyakini tidak ada jalan keluar dari masalah ini kecuali kembali kepada Allah. Dan di saat itulah pertolongan Allah itu datang. Jadi ketika kita merasa lemah, teman-teman, solusinya bukan kabur.
Solusinya bukan mundur, tapi solusinya tetap melangkah dengan sebuah perasaan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan disitulah pertolongan itu berada. Berjuanglah. Yang kita rasakan belum ada apa-apanya. Yang kita perjuangkan belum seberapa. Belum seberapa. Berat memang ketika kita harus hidup tanpa pendengaran dan harus mengolah sekolah dengan segala keterbatasan kita. Tapi Pak, paling tidak kita kan belum ngalamin seperti apa yang Bilal alami, teman-teman. Kita belum pernah diposisikan sebagai budak, lalu dijemur, lalu dihina. Belum. Dan alhamdulillah enggak. Dan apa yang kita alami enggak ada apa-apanya. Kita kan belum pernah mengalami sakitnya rasa lapar sampai pingsan karena lapar seperti yang dialami Mus'ab bin Umair. Siapa di antara antum pernah pingsan karena kelaparan, ada nggak? Karena belum makan. Ada yang misalnya kita sedang sakit, tapi siapa kita yang mengalami sakit 18 tahun seperti Nabi Ayub? Nggak ada apa-apanya, hadirin. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Maka jangan terburu-buru, itu pesannya. Jangan terburu-buru. Sabar. Memang jalannya seperti ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.